channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Santet Lutung. Sebut saja namanya dia. Dia hari itu hampir tidak henti-hentinya menangis pilu. Ku beri ia sebotol air mineral untuk menenangkan hatinya. Setelah beberapa saat, ia puas menumpahkan air matanya. Dengan masih tersengal-sengal isak tangis, dia membuka pembicaraan kepadaku. "Pak, maafin dia. Dia malah membuat keributan di tempat kerja," ucapnya lirih. Aku yang penasaran kemudian menanyakan, "Dia, maaf, apa kamu tersinggung dengan candaan teman-temanmu tadi?" Dia menggelengkan kepalanya. "Bukan kok Pak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka," jawab dia. Karena aku yang masih belum menemukan jawaban, aku kembali menanyakan mengapa dia menangis sebegitu hebatnya. Karena selama dia bekerja 3 bulan kemarin, dia ini orangnya periang, humoris, dan juga cepat akrab dengan teman-teman maupun semua atasannya termasuk aku. Dia kemudian mulai bercerita kronologi kejadiannya saat ia masih di kampungnya Subang, sekitar 5 bulan yang lalu. Dia bercerita sang ibu Wartinah seringkali terlibat cekcok dengan Tuti, yang bisa dibilang adalah tetangganya. Awalnya dia berpikir jika ibunya dan Tuti hanya tersulut emosi, ada rasa saling iri satu sama lain. Tapi kian hari pertikaian mulut mereka semakin sering terdengar oleh tetangga yang lain. Karena merasa terganggu, akhirnya Pak RT sampai menengahi permasalahan mereka. Saat dalam mediasi kekeluargaan itulah dia baru mengetahui jika sebenarnya antara Ibu Wati dan Ibu Tuti bak kucing dan anjing sedari dulu. Setelah diusut, ternyata Mukhlis, ayah dia yang juga suami Warti, adalah mantan kekasih Tuti yang dalam hitungan bulan kala duluan akan melangsungkan pernikahan. Mukhlis saat dalam persiapan pernikahan itu kepincut dengan kecantikan Warti yang baru pulang menjadi TKW di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Akhirnya Mukhlis secara sepihak membatalkan pernikahan antara dirinya dan Tuti saat hanya hitungan minggu saja. Sontak Tuti merasa amat dipermalukan oleh kelakuan Mukhlis. Bukan hanya Tuti, namun orang tua Tuti yang ikut terkena imbasnya. Karena ada desas-desus jika Mukhlis lebih memilih Warti ketimbang Tuti. Karena Warti ini anak baik-baik dan Tuti kebalikannya dari Warti. Ayah Tuti merasa jika warga secara tidak langsung ikut menghakimi dirinya yang tidak bisa menjaga kehormatan anak perempuan semata wayangnya menjelang pernikahan. Karena beban pikiran itulah Ayah Tuti sampai harus sakit diabetes karena gula darahnya naik. Tidak sampai di situ saja, kepedihan Tuti harus puas menyaksikan Wati dan Mukhlis menggelar hajat pernikahan karena jarak rumah mereka yang hanya terhalang oleh satu rumah. Amarah Tuti mulai tidak terbendung lagi. Baginya terdapat 3 pukulan telak menghujam jantung hatinya.
Pertama, Tuti batal menikah. Kedua, keluarga Tuti terfitnah yang menyebabkan ayah Tuti jatuh sakit. Dan yang ketiga, Tuti harus puas menyaksikan dengan terpaksa calon suaminya malah bersanding dengan wanita lain. Tuti lantas memutuskan untuk menjadi TKW ke Malaysia karena ia ingin menghindari rasa sakit dan juga traumanya di kampung. Selain itu, Tuti masih mempunyai niat yang mulia, yaitu ingin mencari uang agar ayahnya bisa berobat dengan layak. Setelah 2 tahun bekerja di Malaysia, berhembus kabar jika Tuti dipersunting oleh pria asal negeri jiran itu. Dari semenjak saat Tuti dipersunting, ia jarang sekali pulang ke Indonesia. Bahkan bisa dibilang hanya 4 tahun sekali ia baru pulang. Saat ayah Tuti wafat, Tuti pun tidak terlihat batang hidungnya. Mungkin bisa dibilang karena jarak yang jauh dan juga adanya kisah kelam di kampung membuat ia merasa enggan pulang ke tempat kelahirannya. Singkat waktu, tahun 2015 awal, tiba-tiba Tuti pulang ke Indonesia sendiri tanpa membawa suami ataupun anaknya. Nah, dari mulai itulah perselisihan El Clasico antara Warti dan Tuti berlanjut. Simpang siur kabar Tuti saat di Malaysia yaitu ia telah diceraikan suaminya dan hak asuh kedua putrinya jatuh pada suaminya. Tuti yang dalam keadaan frustasi saat ia pulang ke kampung halaman mau tidak mau harus sering beradu pandang dengan Warti yang biduk rumah tangganya dengan Muklis masih adem ayem. Dari pihak Warti, ia mengaku sebenarnya tidak ada masalah apapun dengan Tuti. Namun Tuti selalu mencari-cari kesalahan dan seringkali ia membuang sampah di halaman rumah Warti dengan sengaja. Tidak hanya sampai di situ, Tuti pernah kepergok ingin memutuskan jaringan listrik di rumah Warti dengan menyuruh orang. Begitulah kurang lebih kelakuan absurd Tuti setelah ia pulang dari Malaysia kepada Warti dan keluarga. Sehingga beberapa kali mereka berdua harus melewati jalan mediasi kekeluargaan oleh RT setempat. Tapi beberapa saat setelah kejadian ribut-ribut terakhir, Tuti sepertinya kapok membuat ulah. Ia tidak pernah terlihat lagi menunjukkan badang hidungnya ataupun berperangai yang aneh-aneh. Namun ada hal yang tidak biasa kini yang mulai terjadi. Setiap malam atap rumah dia seperti dipenuhi oleh lutung. Anehnya segerombolan lutung hitam itu hanya ada pada atap rumah dia saja. Entah pun dari mana asalnya gerombolan lutung itu. Sempat karena merasa terganggu tidak bisa tidur akibat suara bising si lutung, Muklis ayah dia menimbuk batu salah satu lutung yang sedang bertengger di atap rumahnya. Seketika semua lutung itu seperti marah dan matanya mengeluarkan cahaya merah menyala karena takut ayah dia kembali masuk ke dalam rumah dan pasrah membiarkan lutung-lutung itu berada di atas atap. Namun keesokan harinya, ayah dia menanyakan kepada Pak Sapri si peronda malam perihal gerombolan lutung yang ada di atas atapnya. Namun Pak Sapri hanya tertawa mendengar pertanyaan Muklis. "Klis, saya itu semalam habis beberapa kali memutari gang rumahmu. Lawang tidak ada lutung, jangankan gerombolan, satu lutung pun tidak ada yang kelihatan," sambil diiringi gelak tawa. Pak Sapri menerka jika yang dialami oleh Muklis adalah sebuah halusinasi saja. Muklis yang kuat mendapatkan jawaban dari Pak Sapri pulang dengan rasa yang berkecamuk. "Aneh, saya jelas-jelas dengar ada riuh suara lutung di atap.
dan jelas sekali ada banyak lutung yang bergerombolan. Namun, kenapa Pak Sapri tidak melihatnya ya? Batinnya. Lalu saat Muklis sampai di rumah dan ingin mengambil makan di dapur, ia terasa kaget. Di dapur rumahnya sudah ada 4 ekor lutung sedang memakan lauk pauk yang sudah disajikan Warti untuk makan siang keluarga kecilnya. Muklis yang kesal lalu ia mengambil balok kayu kecil di belakang rumahnya dan mengebah lutung-lutung itu supaya keluar. Namun dengan sigap lutung-lutung itu menghindari pukulan Muklis dan kembali matanya mengeluarkan cahaya merah menyala dan menunjukkan taringnya seolah ingin mengoyak tubuh Muklis. Salah satu dari lutung itu melompat ke arah Muklis dan langsung menggigit leher Muklis sampai berdarah-darah. Setelah ia puas menggigit Muklis, anehnya dengan cepat kawanan lutung itu menghilang. Dia yang sewaktu itu kebetulan baru pulang dari rumah temannya langsung membawa sang ayah ke puskesmas. Terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Segera Muklis diberi suntikan anti rabies dan harus menerima 5 jahitan di lehernya. Beruntung gigitan lutung itu tidak berakhir fatal. Dia pun mengaku sebenarnya ia pernah merasa ikut terkena teror santet lutung itu. Ketika dia ingin mengambil wudhu untuk sholat subuh, ia melihat seekor lutung yang sangat besar dan amat menyeramkan ada di balik pintu kamar mandi. Lutung itu sedang menggeram. Dia yang panik, ia langsung berteriak sehingga Warti dan Muklis terbangun. Saat dia melihat kembali bersama-sama ayah dan ibunya, tidak ada apapun di balik pintu kamar mandi tersebut. Lalu teror berpindah kepada Warti. Warti ditunjukkan oleh sosok lutung yang sama seperti yang dilihat oleh dia. Dan namun yang lebih mengerikan bagi Warti adalah si lutung hitam besar itu sampai memohon maaf, seperti menyetubuhi Warti di kamar mandi. Mulut Warti seperti tidak bisa untuk berbicara dan tubuhnya seperti tertahan sesuatu. Warti pun mengucap doa-doa dan memasrahkan semua ke dalam tangan yang maha kuasa. Hingga akhirnya si sosok lutung besar hitam itu menghilang. Warti yang merasa panik kemudian mengajak Muklis dan dia untuk menemui orang pintar. Baru saja mereka bertiga masuk ke dalam rumah si orang pintar, terlihat ada 2 ekor lutung yang duduk menatap tajam mereka dari luar rumah si orang pintar. Kemudian orang pintar itu berkata, "Kalian lebih baik pulang atau cari orang pintar lain. Saya tidak bisa membantu kalian. Ilmu hitam santet kiriman lutung ini sangat kuat," jawab si orang pintar pertama. Muklis kemudian mengajak dia dan istrinya pergi ke perbatasan antara Subang dan Bandung. Di sana Muklis menemui salah satu orang pintar atas rekomendasi ayahnya Muklis. Dari orang pintar yang kedua itulah baru diketahui jika penebar teror lutung adalah berasal dari tetangga yang terdekatnya. Muklis dan Warti tanpa berpikir lama-lama, ia langsung menerka jika Tutilah dalang dari semuanya. Setelahnya Muklis dan Warti diberi air yang mungkin telah dibacakan doa oleh si orang pintar, dan diberikan sedikit syarat untuk menempelkan beberapa helai sapu lanang di setiap palang pintu mereka dan 2 siung bawang putih. Setelah berkunjung dari tempat si orang pintar, Muklis dan Warti langsung melakukan apa yang diperintahkan. Dan benar saja, teror-teror itu seolah lenyap. 1 bulan kemudian dia pergi ikut merantau sang paman.
adik dari Muklis untuk bekerja ke Jakarta. Singkat ceritanya, dia diterima bekerja di perusahaanku karena memang rekomendasi dari pamannya dia yang bekerja sebagai security di gedung yang sama. Beberapa bulan berlalu sampai pada akhirnya dia mendapatkan kabar jika ibunya Warti telah meninggal kemarin. Dia sangat terpukul sekali mendengar ibunya telah meninggal. Sebelumnya ayah dia dan pamannya masih menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan kepada dia jika sang ibu telah berpulang. Ayah dia dan sang paman pun tidak ingin mengganggu pekerjaan dia. Dia pun kembali bertutur 3 hari sebelum sang ibu wafat. Ibu Warti dimimpikan 2 kali berturut-turut jika ia seperti dijemput kawanan lutung yang membawanya kepada tahta raja. Di sana yang Ibu Warti lihat adalah seorang pria yang tampan memakai mahkota, dan ia berkata, "Selamat datang istriku, ini adalah kerajaanku." Mendengar ucapan lelaki itu, Warti kemudian ingat akan sesosok lutung yang pernah memperkosanya. Seolah-olah bisa mendengar apa yang sedang Warti pikirkan, sesosok lelaki itu kemudian berkata, "Maafkan jika saya lancang, namun sayalah yang telah berbuat tidak senonoh kepada dirimu. Oleh karena itu, saya telah menganggap engkau sebagai istriku," ucap lutung itu. Ibunya dia pun bercerita kepada suaminya jika ia harus kembali ke kerajaan dan menjadi istri dari lutung yang kala itu sudah berwujud manusia dengan menggunakan baju kerajaan zaman dahulu. Muklis yang tidak percaya hanya menjawab, "Sudahlah Bu, hanya bunga tidur saja. Toh lagian gangguan dari teror lutung itu sudah tidak pernah muncul lagi." Ucapan suaminya itu bisa masuk ke dalam logika Warti. Ia menganggap hanyalah mimpi belaka. Namun naas tepat di hari ketiga Warti sudah meninggal. Saat Warti sedang tertidur, Muklis yang panik segera membawa Warti menuju ke puskesmas. Namun sayang nyawa Warti sudah tidak tertolong. Singkat cerita, setelah pemakaman Warti, Muklis yang di rumah sendirian, ia didatangi seekor lutung. Muklis yang marah kemudian ia mengambil sebilah golok dan menebaskannya. Namun lagi-lagi lutung itu berhasil kabur menghindar. Masih amat kesal, Muklis pun lalu langsung merengsek mendobrak pintu rumah Tuti. Muklis yakin ini semua ulah perbuatan Tuti, tetapi sayangnya Tuti sudah pergi ke Malaysia sebulan yang lalu. Tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban karena si tersangka sudah terlebih dahulu kabur ke negeri jiran. Malam harinya saat tahlil pertama di rumah Warti, banyak orang-orang yang menyaksikan ada seekor lutung yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan melompat masuk ke dalam kamar Warti dan Muklis lalu menghilang. Beberapa warga percaya itu adalah jelmaan Warti yang menjadi lutung karena meninggal di guna-guna. Alhasil malam tahlil pun menjadi buah bibir bagi warga sekampung. Muklis yang masih shock dengan peristiwa itu kemudian menutup diri untuk tidak berinteraksi dengan warga sekitar. Muklis malu menerima kenyataan istrinya kini telah menjadi lutung jadi-jadian. Muklis pun hanya bisa menceritakan semua keluh kesahnya kepada adiknya, yaitu paman dia. Dan lalu paman dia menyampaikan peristiwa yang memilukan itu kepada dia. Setelah dia menceritakan semua pengalamannya, aku langsung memanggil Pak Sudar, paman dari dia,
yang kebetulan saat itu sedang berjaga di lobi tengah gedung. Aku memberitahukan Pak Suhar jika sebaiknya dia hari ini dibebas tugaskan dahulu, melihat kondisinya yang masih sangat terpukul. Atas perempukan bersama rekan-rekan yang lain, dia diberikan dispensasi untuk pulang ke kampung halamannya di Subang selama 3 hari. Dan selama dibebas tugaskan, shiftnya di cover oleh Ilham dan Fikri secara bergantian. Sedikit terasa penasaranku, aku sempat menanyakan kebenaran cerita yang baru saja dia ungkapkan kepada sang paman. Pak Suhar pun mengangguk membenarkan semua cerita keponakannya itu. Memang tidak habis pikir jika benar-benar terjadi. Ada orang yang sampai tega mengirim guna-guna santet kepada keluarga dia. Akhirnya saat itu juga dia diantar pulang oleh pamannya, dan sore harinya dia langsung pulang menuju ke Subang. Lalu singkat cerita, setelah 3 hari dia kembali masuk bekerja. Kali ini ia masuk kerja seperti biasanya. Ia terlihat sudah lebih tenang dan mulai bercanda kepada rekan-rekannya yang lain. Aku pun kala itu hanya membatin. Syukurlah kalau dia sudah baik-baik saja. Mungkin dia sudah bisa legowo sekarang, gumamku dalam hati. Dia kemudian tersenyum menatapku dan melambaikan tangannya dari pos pintu keluar. Pak, sini pak. Saya punya oleh-oleh ini buat bapak. Teman-teman yang lain sudah saya bagi satu-satu celotehnya. Aduh, jadi repot-repot gini dia. Sebelumnya, makasih ya udah bawain saya oleh-oleh, jawabku sungkan. Dia kemudian bercerita, Pak, saya yang seharusnya berterima kasih Pak atas kebaikan Bapak mengizinkan saya untuk pulang. Dan teman-teman semua, saya akhirnya bisa bertemu dengan Ibu, walaupun untuk yang terakhir kalinya Pak, ucap dia memelas. Dia kemudian melanjutkan pembicaraannya. Sehari setelah sampai ke Subang, saya langsung ziarah ke makam Ibu Pak. Kemudian saya diajak bapakku untuk menemui orang pintar di perbatasan Subang dan Bandung untuk menanyakan perihal hutang yang masih meresahkan bapak. Dari si paranormal tersebut, saya mengetahui jika ibu saya ternyata diculik secara paksa ke alam jin dan dinikahi oleh si Raja Lutung. Niatan awal dari si tetangga pengirim guna-guna lutung itu agar supaya keluarga bapak tidak tenang hidupnya dan selalu merasa terteror. Namun naasnya, si pemimpin lutung menaruh hati kepada ibu, sehingga menyebabkan ibu diambil jiwanya ke alam jin, ucap dia menjelaskan. Bahkan menurut pengakuan dia, ia dan ayahnya didatangi lutung yang memandangi dari kejauhan. Sewaktu di makam ibunya, terlihat samar-samar si lutung itu menitikkan air mata dan kemudian berlalu pergi. Bu, ibu yang tenang ya di sana. Jangan lagi ibu mengkhawatirkan saya dan bapak. Ibu doakan saya ya bu. Semoga saya bisa membahagiakan bapak. Itulah doa terakhir yang dia panjatkan di atas nisan ibunda tercintanya. Dia dan sang ayah mencoba mengikhlaskan semua yang terjadi. Ayah dia Muklis sebenarnya adalah orang yang paling merasa bersalah atas kematian Warti. Andai mungkin saja dulu ia tidak menyakiti perasaan Tuti, tidak akan sampai begini ceritanya. Namun itu semua hanyalah andai-andai yang telah menjadi sia-sia. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Santet Lutung. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita harus berhati-hati dalam bersikap, apalagi sampai harus menyakiti perasaan orang lain. Orang yang sakit hati itu rentan melakukan tindak kejahatan, baik yang terlihat maupun yang
tidak terlihat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.